Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyampaikan makalah yang berbentuk online ini. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kehadiran kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baiklah, tidak mempanjang mukadimah, di sini saya Gopina Fernandes, perwakilan dalam kelompok 9, akan membawakan presentasi makalah ini yang berjudul Sejarah Bangsa Arab, Agama dan Nasab Orang Arab, yang disusun oleh kelompok 9. Adapun orangnya yaitu Yusina Nasution 18070467, Fitri Arianto 1807040009, dan saya sendiri Gopina Fernandes 1807040035. Urgensi sejarah bangsa Arab, agama dan nasab orang Arab yaitu adalah untuk mengetahui baik itu dari sejarah bangsa Arab itu sendiri maupun dari agamanya serta dari nasab atau silsilah orang Arab tersebut. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul, keadaan bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah adalah bangsa yang bodoh. Bangsa jahiliyah tidak tahu sedikit pun tentang Islam, dan bangsa ini menyekutuai Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala atau patung yang dianggap sebagai Tuhannya. Agama Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad berasal dari negeri Arab. Di Indonesia kini banyak yang beranggapan bahwa pakaian syar'i merupakan budaya Arab sehingga muncul istilah ke-Arab-Araban. Di sisi lain, paradigma yang dipakai dalam memandang sosok Muhammad bahwa ia sebagai nabi, hakim, kepala negara, pemimpin perang, atau bahkan manusia biasa, posisi ini tentu menjadi sulit ketika hendak melakukan pemilihan antara sisi kenabian dengan sisi kemanusiaan secara bersamaan. Tujuan dari manfaat dari makalah ini semoga khalayak ataupun para pendengar bisa mengetahui tentang sejarah bangsa Arab, agamanya, dan serta nasab orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusina, NIM 180704067, akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, sejarah bangsa Arab. Menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada tahun 1997 menjelaskan bahwa di titik ini para sejarawan menggolongkan kaum Arab berdasarkan 3 garis keturunan besar, yaitu yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara teliti dan komplit, seperti kaum Thamud, kaum Ma'ad, kaum Sam, kaum Judais, kaum Imlaq, dan lain-lainnya. Bangsa Arab Ba'idah terdiri dari kabilah-kabilah, antara lain kabilah Ad, kabilah Thamud, kabilah Sam, kabilah Amaliqah, dan Jadis. Mereka inilah yang diduga keturunan asli dari bangsa Semit. Yang kedua, kaum Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Mereka mendiami wilayah Yaman. Kabilah-kabilah Arab ini antara lain adalah kabilah Jurhum, Kahlan, dan Himyar.
Yang kedua yaitu agama bangsa Arab. Agama bangsa Arab yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Yang artinya Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu adalah Muslim. Nabi Ibrahim itu menyebarkan agama Islam seperti dalil di atas. Otomatis Nabi Ismail alaihissalam agamanya Islam. Tokoh pertama yang membawa penyembahan berhala di masyarakat Makkah di periode setelah Nabi Ismail alaihissalam yaitu Amr bin Luhai. Agama-agama tadi selain agama jahiliyah yang menyembah berhala, mereka juga ada agama yang imigrasi dari daerah negara lain, salah satunya agama Yahudi Bani Israel dari Palestina. Terjadinya peperangan sehingga menimbulkan adanya agama-agama baru seperti agama Nasrani, Majusi, Kristen, dan Sabi'ah. Yang ketiga adalah nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nasab merupakan keturunan atau ikatan pertalian keluarga sebagai hubungan darah dari pernikahan yang sah yang menjadi kebanggaan orang Arab yang hidup belasan abad tahun yang lalu. Suku dan keturunan yang menjadi ukuran kemuliaan pada masa itu. Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan bangsawan kabilah Quraisy. Beliau mempunyai keluarga yang jelas sebagaimana layaknya keluarga Arab terhormat pada masa itu. Rasulullah SAW ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Azar bin Nahur bin Saru' bin Ra'u bin Falikh bin Aibir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lam bin Mutushal bin An-Akhnuq, yaitu Nabi Idris alaihissalam, keturunan Nabi Adam yang pertama menjadi nabi yang menulis dengan pena, bin Yarda bin Mahlil bin Qinan bin Yanis bin Shits bin Adam alaihissalam. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, bahwa para sejarawan menggolongkan kaum Arab berdasarkan 3 garis keturunan besar, yakni 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara teliti dan komplit seperti kaum Ad, Thamud, Tatam, Juhaid, Imla, dan lain-lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Khatan, atau disebut pula Arab Qotania. Yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adaniyah. Menurut Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah Kitab Ar-Riqur Rahman Maktub 1997 menjelaskan bahwa agama yang ada pada bangsa Arab ada 6 agama, yaitu bangsa jahiliyah, Yahudi, Nasrani, Majusi, Kristen, dan Sabi'ah. Adanya agama-agama ini dikarenakan terjadinya peperangan dan penjajahan yang menyebabkan adanya agama-agama yang imigrasi. Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan bangsawan kabilah Quraisy. Beliau mempunyai keluarga yang jelas, sebagaimana layaknya keluarga Arab yang terhormat pada masa itu. Beliau sendiri menyatakan bahwa keturunannya adalah keturunan pilihan di antara kabilah-kabilah Arab, yaitu keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail terpilihlah Kinana. Dari keturunan Kinana terpilihlah Quraisy. Dari keturunan Quraisy terpilihlah Hashim.
dari keturunan Hashim, beliaulah lahir. Beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Firri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudarrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Demikian presentasi makalah kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami meminta maaf, dan hanya kepada Allah kami meminta ampun. Semoga semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.